Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah membangunkan kami kembali supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, bisa menaikkan pengucapan syukur kami lewat pujian penyembahan. Dan hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Mungkin firman yang kami dengar sama, tetapi kami percaya setiap firman akan berbicara dengan spesifik kepada setiap masing-masing orang yang mendengar. Kami bersyukur dan kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Ini adalah mesbah doa di hari pertama di tahun yang baru. Karena masih suasana tahun baru, background-nya saya ganti dengan tahun baru 2025. Oke. Nah, firman Tuhan hari ini adalah di mesbah doa pagi kemarin. Ayat firman Tuhan berkata tentang waspadalah terhadap manusia. Kalau saudara kemarin tidak ikut doa pagi, dengarkan mesbah doa pagi yang kemarin. Judulnya waspadalah terhadap manusia. Kita kemarin sudah belajar bahwa iblis memakai manusia. Iblis adalah bapa segala dusta. Dan untuk mendustai manusia, seringkali dia memakai manusia. Karena iblis membutuhkan makhluk hidup yang bisa bicara supaya kita bisa mendengar. Manusia bisa berbicara, bisa menulis, bisa membuat video, dan sebagainya untuk dipakai iblis mendustai manusia, mendustai orang lain. Kemarin kita belajar, manusia bisa membunuh, bisa menipu, bisa memfitnah, bisa menghancurkan reputasi orang, bisa menghancurkan perkawinan orang, bisa mengkhianati kita, dan sebagainya. Bisa mendustai kita, dan sebagainya. Itu sebabnya iblis memakai manusia. Demikian juga kalau Tuhan memakai manusia, maka manusia itu bisa dipakai Tuhan untuk memberi kehidupan, untuk membawa pemulihan, untuk memberikan kemerdekaan, untuk menyembuhkan mereka dari sakit, untuk membawa mereka pada keselamatan, untuk membawa mereka untuk mengalami kehidupan yang baru. Jadi betapa luar biasanya manusia. Dan kalau kita tahu bahwa iblis bisa memakai manusia untuk membawa kabar dusta, untuk menghasut manusia, itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Itu sebabnya kemarin ayat firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 17a berkata, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Waspadalah terhadap semua orang. Kita bukan mencurigai semua orang, tetapi waspada. Waspada di sini membuat kita itu nggak mudah untuk percaya, tidak sembrono, tidak gampang menceritakan masalah-masalah pribadi kita kepada orang lain, tidak mudah untuk menceritakan hal-hal yang rahasia, karena tidak semua orang bisa dipercaya. Kita kadang tidak tahu mana orang-orang yang tulus dan mana yang bulus. Nah, kita diajar Tuhan untuk waspada kepada semua orang, artinya kalau Tuhan sudah berkata waspada, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya juga dengan firman-Nya. Kalau Tuhan katakan waspada, maka waspadalah. Nah, salah satu contoh, jangan mudah percaya kalau orang menceritakan tentang orang lain sebelum kita mengetahui kebenarannya, supaya kita tidak ikut berdosa sama seperti mereka. Semua orang pernah mengalami dampak buruk gosip. Saudara juga pasti pernah digosipkan. Saudara juga pernah mendengar gosip. Dan saudara mungkin juga terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan gosip. Keluaran 23 ayat 1 berkata, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kita ini diajar Tuhan menjadi terang, menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya hidup kita itu tidak mencelakakan orang lain. Itu sebabnya sekali lagi iblis bisa memakai manusia. Dan kita yang harus bisa memilih kepada siapa kita menyerahkan diri. Kita mau dipakai iblis untuk membunuh orang lain, untuk membunuh, mencuri, membinasakan orang lain, atau kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat, untuk memulihkan, untuk memberi kehidupan,
untuk membawa kelepasan, kemerdekaan, untuk membawa perubahan kepada banyak orang, memberi mereka pengharapan, dan kita menjadi jawaban doa kepada mereka, atau kita menjadi alatnya setan. Tadi dikatakan jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Mungkin saudara berkata, saya tidak menyebarkan kabar bohong. Alkitab itu berkata begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus memilih pergaulan. Kadang kita menemukan kelompok orang yang sukanya gosip. Dulu kita pernah di suatu tempat, ada sebuah toko yang orang langsung berkata, di situ tuh pusat gosip. Kalau pingin tahu gosip terbaru, datang ke toko itu, maka penjual atau pemilik tokonya akan banyak menceritakan tentang gosip-gosip terbaru. Jadi orang kalau sudah datang ke situ pasti mendengar kabar dari A sampai Z. Kadang pemberitaan-pemberitaan yang kita dengar belum tentu kebenarannya. Kadang 1%-nya benar, tapi sisanya adalah bumbu-bumbu tambahan. Itu sebabnya kita sendiri jangan mudah untuk percaya kepada gosip. Contohnya saya, suatu saat ada seseorang yang berkata kepada saya bahwa dia mendengar dari seseorang. Dan seseorang itu berkata kepada teman saya ini bahwa dia telah mendengar dari banyak orang, dari orang yang bisa dipercaya. Nah, kadang orang untuk menyebarkan gosip, dia akan berkata, saya mendengar dari sumber yang terpercaya. Padahal sumbernya adalah dirinya sendiri. Biasanya kalau ditanya sumbernya itu siapa, kadang mereka itu tidak mau mengatakan siapa sumbernya, karena memang sumbernya tidak ada. Sumber yang dia katakan adalah fiktif, karena sebenarnya sumber berita gosip itu dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya mendengar dari sumber yang bisa dipercaya, tetapi dia tidak mengatakan siapa yang mengatakannya, maka saya tidak akan percaya dari apa yang dia katakan sebelum saya melihat sendiri bahwa yang dia katakan itu benar. Selama saya belum tahu, saya tidak akan pikirin apa yang dia katakan. Dan seseorang tadi berkata, oh dia berkata bahwa Pastor Deborah dulu punya seorang suami dan punya anak. Tapi suaminya itu keras. Suaminya itu KDRT. Sehingga Pastor Deborah melarikan diri dari Indonesia ke Amerika. Lalu sampai Amerika dia menikah lagi. Karena orang itu tidak tahu kalau saya menikah dengan orang Indonesia yang satu kota dan pelayanan bersama-sama. Sejak dia lulus dari SMA, dan dia mengenal saya mulai lulus dari SMA, sehingga dia tahu saya menikah atau tidak, kita ada di kota yang sama, dan kita ada di gereja yang sama, dan orang itu sekarang menjadi suami saya. Mungkin orang yang menggosip itu berpikir saya ke Amerika dan menikah dengan seorang bule, sehingga dia bisa menyebarkan gosip bahwa saya sudah menikah di Indonesia, punya anak dan melarikan diri ke Amerika, sehingga saya menikah dengan orang bule dan orang bule itu tidak tahu kalau saya sebenarnya sudah menikah. Nah, kadang-kadang kita mungkin bisa percaya dengan yang orang lain katakan. Itu sebabnya iblis itu bisa memakai manusia untuk menyebarkan gosip. Waktu orang itu berkata, saya mendengar dari sumber terpercaya, saya nggak percaya bahwa dia punya sumber yang terpercaya, karena biasanya sumbernya adalah dirinya sendiri. Waktu saya mendengar itu, saya ketawa aja. Kalau saudara digosipkan, tidak perlu saudara bereaksi terlalu over. Kenapa? Kita ini punya Tuhan yang bisa membela kita. Jadi kita itu nggak perlu takut pada waktu digosipkan hal-hal yang tidak benar. Yang kita pelajari adalah pertama, kalau kita digosipkan, nggak usah bereaksi berlebihan. Santai saja, ketawa saja. Karena kebenaran tetap kebenaran. Pada waktunya, kebenaran itu yang akan membela kita. Sebaliknya, kalau kita menyimpan kebusukan, pada waktunya kebusukan itu juga ketahuan juga. Sama halnya, kalau kita punya kebenaran dan orang berusaha menutupi kebenaranmu, dan mereka kemudian menutup kebenaran dengan berita-berita bohong tentang kamu,
kebenaran itu pada akhirnya akan tercium juga, akan terbuka juga, karena kebenaran tetap kebenaran. Dan kebenaranlah yang akan memerdekakan kamu dari setiap tuduhan, dari setiap fitnahan. Dan yang kedua, jangan cepat percaya dengan berita gosip kalau saudara belum tahu kebenarannya. Kalau toh saudara percaya dengan berita gosip tapi saudara belum melihatnya, belum bisa membuktikan bahwa gosip itu benar, diam saja. Jangan ikut menyebarkannya. Karena jangan tanpa sadar kita dipakai sebagai senjata iblis untuk menghancurkan reputasi orang lain. Yakobus 1 ayat 26, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadahnya. Datang ibadah, datang 7 hari, seminggu, berdoa, pelayanan. Alkitab berkata ibadahmu itu sia-sia pada waktu engkau tidak bisa menjaga mulutmu. Kenapa? Karena Tuhan membenci kejahatan. Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Mazmur 34 ayat 14 berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau seseorang suka berdoa, suka pelayanan, suka beribadah, tapi mulutnya jahat, maka sebenarnya hatinya jahat. Kita tidak bisa berkata, oh memang mulutnya begitu, tapi hatinya baik. Karena yang di mulut itu keluar dari perbendaharaan hatinya. Kalau yang di dalam hatinya baik, yang keluar baik. Kalau yang di dalam jahat, yang keluar juga jahat. Jadi, hati-hati dengan mulut kita. Kita harus bertanggung jawab atas mulut kita di hadapan Tuhan. Kita harus menghindari jebakan-jebakan musuh dengan cara hidup yang bijaksana. Iblis itu ingin membelokkan rancangan Tuhan di dalam hidupmu, sehingga kamu tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena seharusnya Tuhan membawa kamu ke kanan, dan di kanan itulah kamu akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi iblis berusaha membelokkan kamu dari kanan untuk menuju ke arah kiri. Karena di sana kamu tidak akan melihat pertolongan, karena di sana kamu tidak akan menemukan berkat Tuhan, karena kamu salah jalan. Karena iblis mau kamu menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan targetnya adalah kamu akhirnya meninggalkan Tuhan. Pada suatu hari ada seorang nabi tua dan seorang nabi muda. Ini nabi bukan orang biasa. Suatu saat Tuhan mengutus seorang abdi Allah atau seorang nabi yang masih muda untuk bertemu dengan Raja Yerobeam dan datang ke sana untuk memberi teguran kepada Raja Yerobeam. Lalu 1 Raja 13 ayat 7 sampai 10. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Janganlah makan roti atau minum air, dan janganlah kembali melalui jalan yang telah kau tempuh ini. Lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Jadi Tuhan melarang abdi Allah yang masih muda ini untuk makan dan minum di daerah itu. Dan tidak boleh kembali ke jalan yang sama dari mana dia datang. Lalu ada seorang nabi tua yang sengaja mencari anak muda ini. Di Raja-Raja 13 ayat 13 sampai 24. Katanya kepadanya, ini nabi tua berbicara kepada abdi Allah yang masih muda. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku di rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya,
Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini, sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum dari air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, jawaban dari Nabi tua. Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawalah dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Iblis tahu bagaimana menghancurkan seseorang. Iblis tidak memakai orang biasa untuk menipu nabi muda, tapi iblis memakai nabi yang lebih tua dari dia, lebih senior daripada dia untuk menipunya. Karena kalau yang berbicara adalah orang biasa, bukan nabi, maka nabi muda ini pasti akan menolak mentah-mentah apa yang dikatakan orang itu karena dia mempercayai Tuhan. Tapi masalahnya, iblis tahu harus memakai siapa. Di ayat yang ke-19, kemudian orang itu atau nabi muda kembali bersama-sama dia, nabi yang tua. Lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Mungkin saudara bertanya, kok bisa ya nabi tua itu berdusta, padahal nabi? Bisa saja. Kadang memang Tuhan suruh, karena untuk menguji kepercayaan nabi muda itu. Kan pertama Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia lewat malaikatnya, bahwa dia tidak boleh makan di situ dan tidak boleh kembali ke jalan yang tadi dia tempuh. Dia harus mengambil jalan yang lain dan tidak boleh makan di daerah itu. Harus makan kalau dia sudah keluar dari daerah itu. Tapi begitu ada seorang nabi yang sudah tua ngomong, Tuhan sendiri, aku juga nabi. Tadi ada malaikat yang menyuruh aku untuk mengundangmu makan di rumahku. Dia langsung percaya, bukan tanya kepada Tuhan. Ini kesalahan. Tetapi yang kedua, kenapa bisa ada hamba Tuhan yang kemudian dipakai iblis untuk menghancurkan panggilanmu? Bisa kalau hatinya membuka celah. Misalnya, ada seseorang hamba Tuhan senior dan ada anak muda. Anak muda ini dipakai lebih besar. Dia merasa tersaingi, ada perasaan cemburu, dan takut kalau nanti kalah besar dengan anak muda ini. Maka dia membuka celah seperti Saul yang iri kepada Daud. Perasaan iri dan perasaan marahnya membuat iblis masuk di dalam dirinya, dipakai iblis untuk menghancurkan hidupnya dan untuk menghancurkan orang lain. Kita tahu Saul akhirnya hidupnya hancurkan karena dia membiarkan roh iri hati menguasai dirinya. Dan lewat Saul, iblis ingin membunuh Daud. Iblis bisa memakai orang yang pahit ini, nabi senior ini, untuk berdusta atau untuk menghancurkan reputasinya. Atau ingin membunuh seperti Saul ingin membunuh Daud. Atau seperti nabi ini, mendustai nabi muda. Sehingga nabi muda itu putus panggilannya. Dia mati dimakan singa. Nah, kita mulai belajar di sini betapa bahayanya mulut kita. Jangan biarkan iblis memakai kamu
untuk menghancurkan orang lain. Itu sebabnya pada waktu hati kita mulai melenceng, iri hati, penuh kebencian, penuh kepahitan, cepat bereskan, karena itu adalah seperti pintu yang terbuka lebar, sehingga iblis bisa masuk tanpa hambatan. Jadi kita mulai belajar, jangan sampai kita dipakai iblis untuk menghancurkan hidup orang lain lewat mulut kita. Dan yang kedua, jangan mudah percaya, sekalipun orang itu terlihat rohani. Kapan hari ada seorang anak Tuhan baru masuk Kristen, dia ketipu 15 miliar. Karena pada waktu dia pertama kali datang ke gereja, ada orang yang mepet dia, terus ngomong ayat, sok kenal, sok perhatian, di telepon, WhatsApp, sehingga orang ini merasa diperhatikan. Apalagi sebagai orang Kristen pertama, seneng dong melihat orang ini jadi kayak kakak rohani. Sekalipun orang itu di gereja nggak pelayanan, tapi ngomongnya rohani, ngomongnya ayat setiap hari. Sehingga orang ini percaya kepada dia. Singkat cerita, saya lupa ceritanya bagaimana. Akhirnya orang ini tertipu 15 miliar oleh orang itu. Makanya sekali lagi Alkitab berkata, waspadalah terhadap semua orang. Karena kamu dikirim, kamu berada di tengah-tengah orang yang siap membunuh kamu. Kamu itu seperti domba di tengah-tengah serigala, sehingga kamu harus waspada, gampang mudah percaya. Dan yang kedua, kamu sendiri jangan membiarkan dirimu dipakai iblis untuk menjadi pendusta. Nabi muda ini tadi tulus. Dia menghormati nabi senior, tapi salahnya dia tidak menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Banyak nabi-nabi yang benar, tapi ada nabi yang salah. Kita seringkali hanya waspada terhadap roh-roh jahat di udara, tapi tidak waspada kepada manusia. Makanya Alkitab berkata, waspadalah. Waspada di sini termasuk adalah kepada siapa kamu meminta nasihat. Jangan meminta nasihat kepada orang yang hidupnya rusak. Jangan meminta nasihat tentang pernikahan kepada orang-orang yang pernikahannya juga hancur. Sama-sama hancurnya. Karena saudara bisa mendapatkan nasihat yang salah. Nah, itu sebabnya kenapa kita selalu berdoa minta pimpinan Tuhan. Supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Kita dihindarkan dari tindakan-tindakan yang bodoh. Karena sebenarnya kita ini domba-domba itu bodoh. Kita butuh gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, ajar kami untuk bijaksana di dalam hidup dan bisa waspada di dalam segala perkara. Sehingga hidup kami tidak jatuh bangun di lubang yang sama. Beri kami kepekaan, beri kami kebijaksanaan. Dan biarlah Tuhan, roh kebijaksanaan, roh hikmat menguasai setiap yang hadir pada hari ini. Sehingga mereka semuanya hidup di dalam kemenangan dan melahirkan anak-anak yang bijaksana. Sehingga anak-anaknya pun berhasil dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.